Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Materi perkuliahan pertemuan yang ke-11 akan kami sampaikan. Sebetulnya dalam hukum bisnis, bab demi bab sudah selesai. Ini karena menyangkut dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan hukum tentang e-commerce. Jadi ini saya ambilkan materi tentang dunia maya, tentang pengenalan e-commerce. Apa itu e-commerce? Karena di dalam e-commerce juga ada tentang perlindungan konsumen. Nanti akan sampai membahas tentang perlindungan konsumen, tentang Undang-Undang ITE. Nah, maka dari itu saya ingin memberi materi tentang pengenalan e-commerce. Pembahasannya yaitu tentang pengertian e-commerce, itu yang pertama. Yang kedua, konsep e-commerce. Yang ketiga, perkembangan e-commerce. Yang keempat, ruang lingkup e-commerce. Karena dengan adanya wabah seperti ini, perkembangan e-commerce sangat pesat sekali. Apa pengertian e-commerce? E-commerce adalah electronic commerce. E-commerce secara umum merupakan kegiatan bisnis, perniagaan atau perdagangan atau jasa yang berhubungan erat dengan konsumen atau consumers, manufaktur, internet service provider atau ISP, dan pedagang perantara intermediate dengan menggunakan media elektronik. Dalam hal ini media elektronik utama dengan menggunakan internet. Konsep e-commerce. E-commerce memiliki 5 konsep dasar, yaitu automation, otomasi, bisnis proses sebagai pengganti proses manual, sebagai pengganti proses nyata. Jadi konsepnya entrepreneurs, resource planning. Yang kedua, streamlining, integration, proses yang terintegrasi untuk mencapai hasil yang efisien dan efektif. Konsep just in time. Yang ketiga, publishing, kemudahan berkomunikasi dan berpromosi untuk produk dan jasa yang diperdagangkan, atau konsep etalogging. Ya. Yang keempat, interaction, pertukaran informasi, data antar pelaku bisnis dengan meminimalisasikan human error, konsep elektronik data interchange. Yang kelima, transaction, kesepakatan dua pelaku bisnis untuk bertransaksi dengan melibatkan institusi lain sebagai fungsi pembayar. Konsep electronic payment untuk pembayaran, yaitu biasanya lewat bank. Yang selanjutnya adalah perkembangan e-commerce. Satu, perkembangan e-commerce di Indonesia. Kalau di luar negeri lebih pesat lagi, lebih canggih lagi. Yang kedua, perkembangan e-commerce di luar Indonesia atau internasional. Yang ketiga, faktor perkembangan e-commerce. Perkembangan e-commerce yang pertama tadi adalah perkembangan e-commerce yang ada di Indonesia. Di dalam perkembangan e-commerce di Indonesia memiliki tantangan-tantangan, di antaranya yaitu kultur
Satu, atau budaya. Masyarakat Indonesia yang masih belum terbiasa dengan berbelanja dengan katalog. Masih harus melihat secara fisik atau memegang barang atau melihat barang secara langsung yang akan dijual. Kalau nggak melihat dan nggak memegang, belum puas. Yang ketiga, masih senang menawar harga yang dijual di pasaran. Perkembangan e-commerce di Indonesia, yang kedua, kepercayaan. Kepercayaan antara penjual dan pembeli masih tipis. Kepercayaan kepada pembayaran elektronik masih kurang. Dan penggunaan masih jarang. Ini biasanya di daerah-daerah atau di pedesaan yang belum terjangkau dengan internet. Masih bingung juga untuk memakai e-commerce. Perkembangan e-commerce internasional. Menurut survei dari IDC, pertumbuhan e-commerce di luar Indonesia mencapai 800% sampai dengan tahun 2005, itu sudah 800%. Di dunia maya sekarang terdapat lebih dari 2.100.000 image dan 128,3 juta existing page. Ini tahun kemarin. Kalau tahun sekarang, kami belum buka tentang survei penelitiannya ya. Menurut survei yang dilakukan oleh Sonet, internet www.sotorno.com tahun 2005, konsumen membelanjakan di atas 80 miliar dolar Amerika. Kira 143 miliar. Naik sebesar 22% dari 2004 dari figur pembelanjaan online menurut suatu laporan dari e-commerce jaringan. Ini berkembang lagi karena harus diteliti tiap tahunnya. Lebih besar, berlipat-lipat. Lipat 800 kali lagi mungkin ada. Karena semua ini tertulis harus melalui penelitian. Ruang lingkup e-commerce. Apa itu ruang lingkup e-commerce? Satu, business to business, B2B. Yang kedua, business to consumer, B2C. Yang ketiga, consumer to consumer, C2C. Jadi ada 3 ruang lingkupnya e-commerce. Nah, apa itu B2B? Pengertian B2B merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau transaksi secara elektronik antar perusahaan yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas produk yang besar. Itu B2B, jadi antara perusahaan dengan perusahaan. B2B karakteristik adalah karakteristik pertukaran informasi yang dilakukan antara pembisnis tersebut atas dasar kebutuhan dan kepercayaan. Jadi ada yang butuh dan percaya dengan perusahaan. Yang kedua, pertukaran informasi yang dilakukan dengan format yang sudah disepakati dan service system yang digunakan antar kedua pembisnis juga menggunakan standar yang sama. Salah satu pelaku bisnis tidak harus menunggu rekan. Tidak menunggu rekan bisnisnya dalam pengiriman data. Sarana yang digunakan elektronik data interchange. Yang terakhir, model yang selanjutnya model yang umum digunakan adalah peer-to-peer. Dengan model ini antar pelaku bisnis lebih mudah untuk mendistribusikan informasi yang dimilikinya. Business to consumer, B2C. Pengertian B2C merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis dengan konsumen. Jadi kegiatan pengusaha bisnis langsung ke konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Mempunyai karakteristik
informasi disebarkan secara umum, ya, dipromosikan secara umum, dipublikasikan secara serentak. Dua, pelayanan yang diberikan bersifat umum sehingga banyak digunakan oleh banyak orang. Yang ketiga, pelayanan yang diberikan berdasarkan permintaan konsumen. Melakukan permintaan, maka pelaku usaha harus cepat dan siap merespon permintaan konsumen tersebut. Yang keempat, pendekatan yang dilakukan adalah client server, di mana konsumen berada pada sisi lain dengan menggunakan web browsing untuk mengaksesnya, dan pelaku usaha berada pada sisi server di depan komputer. Selanjutnya, C2C. Yang ketiga, consumer to consumer. Pengertian C2C merupakan sistem komunikasi dan transaksi bisnis antar konsumen dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada saat tertentu. Ya, itu tadi mengenai C2C. Mempunyai karakter pada lingkup konsumen ke konsumen bersifat khusus karena transaksi yang dilakukan hanya antar konsumen saja, seperti lelang barang. Internet dijadikan sebagai sarana tukar-menukar informasi tentang produk, harga, kualitas, dan pelayanannya. Konsumen juga membentuk komunitas pengguna atau penggemar suatu produk, sehingga jika ada ketidakpuasan suatu produk, maka akan segera tersebar luas melalui komunitas tersebut. Untuk yang sesi kedua itu ada mekanisme pasar e-commerce. Ini tentang pasar e-commerce. Apa itu pasar e-commerce? Pembahasannya yaitu tentang e-marketplace. E-marketplace. Yang ketiga, supply chain. Yang keempat, faktor sukses e-market, electronic market. Yang pertama, e-marketplace. Pengertian tentang marketplace. Yang kedua, pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace. E-marketplace, pengertian e-marketplace, suatu aplikasi internet di mana suatu perusahaan dapat memperoleh atau memberikan informasi, mulai transaksi pekerjaan atau bekerja sama dalam pekerjaan apapun. Yang kedua, e-marketplace, pertimbangan bergabung ke dalam e-marketplace, ownership e-marketplace, kedua cost, ketiga AC2A support, keempat industry fit, kelima marketplace participation, yang keenam security privasi, yang ketujuh all the service, yang kedelapan proses integration. Yang kedua tadi e-marketplace. Pengertian e-marketplace pertama. Yang kedua, fungsi utama pemasaran. Yang ketiga, komponen e-marketplace. Pengertian e-marketplace, pasar di mana para penjual dan para pembeli menukar jasa dan barang-barang untuk uang atau untuk jasa dan barang-barang lainnya yang dilakukan secara elektronik. Jadi semuanya melalui elektronik. Ya, kalian mungkin sudah pernah melakukan tentang belanja online tersebut. E-marketplace komponennya apa? Yaitu satu, consumer atau konsumen, yang kedua seller, penjual, yang ketiga barang berupa fisik atau digital,
Yang keempat, front end. Kelima, mitra bisnis, intermediaris. Yang keenam, dukungan pelayanan atau support service. Yang ketujuh, infrastruktur. Yang delapan, back end. Yang market respon, fungsi utamanya, fungsi dari pemasaran ini adalah mempertemukan para pembeli, konsumen, dan para penjual atau pelaku bisnis atau pengusaha. Memudahkan pertukaran informasi, barang-barang, jasa, dan pembayaran dihubungkan dengan transaksi pasar, menyediakan suatu infrastruktur kelembagaan. Yang selanjutnya adalah supply chain. Apa pengertian supply chain? Satu, itu. Yang kedua, komponen dari supply chain itu apa? Yang ketiga, tipe-tipe dari supply chain. Pengertian dari supply chain merupakan suatu aliran barang, informasi, uang, dan jasa dari melalui para penyalur pabrik-pabrik dan gudang sampai kepada pelanggan akhir, termasuk juga organisasi dan proses yang menciptakan dan mengirimkan kepada pelanggan akhir. Supply chain mempunyai komponen dari supply chain tadi. Satu, upstream supply chain merupakan aktivitas daripada penyalur pabrikan atau assemblies dan para penyalur lainnya. Yang kedua, internal supply chain merupakan semua proses in-house yang digunakan di dalam mentransformasi masukan yang diterima dari para supplier ke dalam hasil organisasi. Yang ketiga, downstream supply chain merupakan semua aktivitas yang melibatkan dalam pengiriman produk kepada pelanggan. Tipe dari supply chain. Satu, membuat persediaan yang terintegrasi. Yang kedua, pengisian ulang, replenishment yang berkelanjutan. Yang ketiga, build to order, merupakan model suatu perusahaan yang langsung melakukan pengolahan pesanan dari pelanggan dengan seketika ketika pesanan tersebut diterima. Yang keempat, channel assembly, merupakan model di mana produk dirakit dengan seketika dan langsung dipindahkan melalui saluran distribusi atau langsung ke pembeli. Faktor-faktornya e-market. Faktor suksesnya antara lain karakteristik produk. Kedua, karakteristik industri. Ketiga, karakteristik penjual. Yang keempat, karakteristik pembeli. Karakteristik produk yaitu tipe produknya, harga produk, ketersediaan standar produk, informasi produk. Sedangkan karakteristik industri yaitu diperlukan broker. Intelijen sistem boleh menggantikan broker. Yang karakteristik yang ketiga yaitu penjual. Konsumen akan mencari penjual dengan harga yang murah, volume rendah dengan margin keuntungan transaksi yang lebih tinggi. Karakteristik yang keempat adalah pembeli. Pembeli yang sesuai dengan selera. Pembeli yang seperti pasien, selalu butuh. Ya, pembeli yang menganalisa. Itu karakteristik yang keempat. Ini menyangkut yang sesi ketiga sampai pada penjualan retailing dalam e-commerce. Tentang pembahasannya adalah satu, pengenalan e-tailing. Yang kedua, e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C.
Yang ketiga, karakteristik keberhasilan e-tailing. Yang keempat, model bisnis e-tailing. Yang kelima, permasalahan e-tailing. Yang pertama, pengenalan e-tailing. Tailing merupakan kependekan dari elektronik retailing, yaitu pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Retail adalah suatu perantara penjualan. Seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan. Elektronik tailing atau e-tailing adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet. E-tailing saat ini sangat marak sekali berkat inspirasi dari kisah suksesnya Amazon.com. Sejak didirikan pada bulan Juli 95, Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya terbesar di dunia sampai ke Indonesia tahun 2005. Ya, toko maya atau online itu sampai Indonesia 2005. Ini sebetulnya berdirinya sudah tahun 1995. Selanjutnya, e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C. Statistik pertumbuhan internasional. Statistik pertumbuhan Indonesia. Di antara internasional dan Indonesia. Ini pertumbuhannya e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C dan retailing internasional. Kalau retail e-commerce Amerika Serikat sudah mencapai lebih dari 56, dan sampai tahun ini sudah sekian miliar dolar Amerika Serikat. Karena ini data yang penelitian tahun 2003, jadi pasti bisa dikalikan sekian. Ya. Ini harus mencari penelitian yang tahun-tahun selanjutnya. Ya. Elektronik retailing dan pertumbuhan pasar B2C dan retailing di Indonesia. Berdasarkan survei IDC pertumbuhan di Indonesia tahun 96 sampai 99, transaksi 20 juta dolar Amerika Serikat, tahun 2000 mencapai 100, tahun 2001 mencapai 200, tahun 2003 mencapai 1,2 miliar. Karakteristik keberhasilan e-tailing. Bisnis e-tailing memerlukan pemahaman terhadap 3 konsep dasar yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pengembangannya, yaitu satu, konten dari website, yaitu berkaitan dengan orang-orang programmer, ahli komputer, ahli elektronik, yaitu tampilan dan juga kemudian yang didapatkan dari sebuah situs. Bagaimana orang bisa membuka situsnya, bisa langsung mengetahui apa yang dibutuhkan. Jadi konten isinya dari web itu sendiri. Itu merupakan keberhasilan dari e-tailing itu satu. Yang kedua, komunitas dalam internet. Di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Komunitas yang dibangun antara lain didasarkan pada kesamaan hobi, kesamaan minat, kesamaan pengalaman, kesamaan kepedulian, kesamaan regional wilayah, tempat tinggal, dan lain-lain. Yang ketiga, komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar bersedia melakukan transaksi pembelian. Contohnya apa? Contohnya banyak sekali di Indonesia, yaitu ada Shopee, ada Lazada, ada Zalora, ada Tokopedia, ada banyak sekali sekarang. Itu merupakan e-commerce.
Model bisnis e-tailing. Terdapat 4 konsep dasar model bisnis e-tailing yang dikemukakan oleh Kalkin. 1. Channel support, 2. Kategori gain, 3. Autuner, 4. Vertical portal. Modelnya yaitu channel support adalah usaha-usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Contohnya mirip toko kelontong. Komplit sembarang ada. Jadi sebagai retail itu ya serba ada, toko serba ada, istilahnya menyiapkan barang-barang serba ada. Kategori yang kedua, kategori dealer adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan, meskipun sebenarnya spesialnya apa adalah pengecer untuk satu macam produk saja. Contohnya Home Depot, Home Improvement, Toys R, Virus, mainan anak-anak, dan lain-lain. Tetapi bisa dikembangkan. Yang ketiga, auksioner dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Pedagang melakukan konten atau produk yang ditawarkan informasi rinci dan harga penawarannya detail. Jadi konsumen lebih percaya kualitasnya, barangnya, informasi lengkap. Vertical portal itu yang keempat. Bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Contoh pelaku bisnis ini dapat ditemukan di www.pikenet.com. Permasalahan e-tailing. 1. Profitabile, mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Yang kedua, dasar pendapatan dan biaya tidak jelas. Yang ketiga, sukses jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Permasalahan e-tailing yang kedua, manage new risk exposure. Perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Perusahaan nasional mempunyai unsur lebih. Perusahaan global terhadap dengan banyak perspektif budaya. Yang ketiga, branding sebagai pengarah, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Ya, itu permasalahan di e-tailing. Jadi ya, perusahaan global berhadapan dengan banyak spesifik budaya. Jadi bagaimana konsumen yang apalagi di Indonesia berbagai budaya itu harus bisa menyesuaikan, harus bisa memberikan informasi itu sesuai dengan bahasa. Kalau bahasanya bahasa Indonesia, tetapi kalau di daerah-daerah mungkin dengan bahasa daerah juga. Ya, disitulah tentang e-commerce. Materi ini saya sampaikan hingga nanti sampai sesi ke-12 mengenai ETA juga. Jadi kalau khusus untuk hukum bisnis sudah sampai bab 11 dalam bukunya saya bawa ini sudah selesai ya, aspek hukum dalam bisnis. Dan ini hukum perlindungan konsumen, nanti pada kelanjutan ini ada juga tentang bagaimana perlindungan konsumen dalam e-commerce.
itu akan saya jelaskan juga. Ini pertemuan saya cukupkan sekian. Di sini saya memberi motivasi wirausahawan sejati fokus mengejar peluang bisnis. Sedangkan wirausahawan biasa fokus mengejar uang. Nah, itu. Pilih yang mana? Anda pikir sendiri. Tentunya peluang bisnis itu keuntungan akan diperhitungkan di akhir. Ya. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.